Beberapa waktu lalu, Hamas memperkirakan Israel menggunakan gas saraf sebagai senjata kimia untuk melumpuhkan pergerakan mereka di jalur Gaza. Gas saraf tersebut diyakini mampu melumpuhkan gerakan tubuh selama 6 hingga 12 jam, dan tindakan ini sepenuhnya akan diawasi Delta Force Amerika Serikat. Israel dan AS berharap bisa memberikan serangan mendadak kepada Hamas dengan menggempur terowongan dan membebaskan 200 lebih sandera yang telah ditawan sejak konflik dimulai pada 7 Oktober lalu. Senjata kimia bukan kali ini saja digunakan dalam peperangan di dunia. Sejarah mencatat sejumlah peperangan menggunakan senjata kimia untuk melumpuhkan lawan. Senjata kimia juga disebut sebagai pemusnah massal atau weapon of mass destruction karena efeknya jauh lebih mematikan dibandingkan senjata api atau bom. Senjata kimia lebih mudah tersebar luas dan mematikan banyak orang. Sayangnya, warga sipil acap kali terimbas. Berikut beberapa senjata kimia yang pernah digunakan dalam peperangan dan punya efek mematikan. Racun Saraf VX atau Venomous Agent X. Konvensi Senjata Kimia PBB 1997 melarang penggunaan racun ini sebagai senjata kimia khususnya dalam peperangan. Racun berbentuk cair, gas maupun padat ini bekerja cepat melumpuhkan sistem saraf, menyebabkan kelumpuhan yang berujung pada kematian. Korban yang terpapar racun ini awalnya merasa pusing dan mual, kemudian diikuti organ tubuh yang berhenti beroperasi dan henti napas. Racun VX pernah terdeteksi di Perang Iran-Irak 1980 serta Perang Saudara Suriah 2013. Senyawa kimia sarin. Senyawa ini merupakan senyawa organofosfat yang beracun. Penggunaannya sebagai senjata kimia memiliki kemiripan dengan senyawa VX yang mempengaruhi sistem saraf dan otot dengan efek melumpuhkan. Senjata ini disebut juga gas saraf yang beberapa waktu lalu disebut akan digunakan Israel untuk melumpuhkan pasukan Hamas. Senyawa ini juga pernah digunakan dalam peperangan Iran-Irak maupun di wilayah kota Suriah. Berikutnya, gas mustard merupakan senyawa kimia beracun bersifat sitotoksik yang mampu merusak sel-sel tubuh. Gas mustard berwarna kuning kecoklatan dan berbau seperti tanaman mustard. Kontak dengan senyawa kimia beracun ini dapat menyebabkan luka bakar serius. Gas mustard pernah digunakan sebagai senjata kimia dalam Perang Dunia Pertama. Selanjutnya, fosgen yang merupakan senyawa kimia beracun berupa gas yang tidak berwarna dan berkonsentrasi rendah. Senyawa ini dapat dikenali melalui bau khas mirip bau rumput. Efek yang ditimbulkan pada korban dari penggunaan fosgen adalah gagal napas. Berikutnya, Agent Orange. Agent Orange merupakan senjata kimia campuran antara zat penggugur daun dan herbisida yang diproduksi perusahaan AS. Agent Orange mengandung zat dioksin yang berbahaya. Residunya bisa menyebabkan tumor, kanker, bayi lahir cacat, ruam kulit hingga gejala psikologis. Agent Orange antara lain digunakan tentara AS saat Perang Vietnam. Senjata ini disemprotkan dari udara ke hutan-hutan lebat Vietnam yang bertujuan membuka hutan tempat tentara Vietcong bersembunyi, sekaligus mengurangi tanaman yang menjadi logistik tentara Vietcong. Vietnam memperkirakan 400.000 orang tewas dan 500.000 bayi lahir cacat baik fisik maupun mental karena orang tuanya terpapar Agent Orange. Terakhir ada gas klorin yang merupakan senjata kimia dalam sejarah perang dan sudah digunakan selama lebih dari 1 abad. Klorin bisa ditekan dan didinginkan menjadi cair, kemudian dengan mudah disimpan dalam tangki. Klorin mudah diproduksi karena zat ini juga digunakan untuk kepentingan sipil sebagai bahan sanitasi air. Adapun efek yang ditimbulkan pada penggunaan klorin adalah penumpukan cairan pada paru-paru yang berujung pada kesulitan bernapas hingga menyebabkan kematian. Pada 2007, bom gas klorin pernah digunakan untuk membunuh lusinan warga dalam Perang Irak. Apapun jenisnya, kita berharap peperangan disudahi dan senjata kimia tidak lagi digunakan.